Semua bermula dengan sebuah iklan yang tampaknya seperti jawaban dari impian-impian yang kucita-citakan. Iklan itu muncul di halaman utama internet saat aku sedang mencari pekerjaan. Pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, tinggal di tempat mewah, hanya untuk kamu yang berani mengubah hidup. Kalimat itu menggiurkan, dan saat itu aku hanya melihat angka yang besar, gaji yang fantastis, dan hidup yang lebih baik. Aku pun menelepon nomor yang tercantum di iklan itu. Suara pria di ujung telepon terdengar ramah, percaya diri, dan penuh keyakinan. Kami bisa membantu kamu mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai pelayan restoran atau pekerjaan lain yang sesuai dengan pengalamanmu. Gaji besar, fasilitas lengkap, tinggal di negara yang maju. Semua terdengar sempurna, seperti mimpi yang jadi kenyataan. Aku tak butuh waktu lama untuk membuat keputusan. Aku pinjam uang dari teman-teman dan keluargaku untuk membayar biaya yang mereka sebut, biaya administrasi dan keberangkatan. Aku merasa cemas, tapi juga senang. Apa yang aku pikirkan saat itu hanyalah, keluarga akan bangga padaku karena aku akhirnya bisa membantu mereka keluar dari keterbatasan. Namun aku tak tahu bahwa uang itu akan membawa aku ke dalam sebuah dunia yang tak akan pernah aku inginkan. Saat aku tiba di Jakarta, aku ditempatkan di sebuah kantor yang tampaknya biasa saja, namun setelah beberapa hari, aku mulai merasa ada yang ganjil. Kami diberitahu bahwa kami akan diberangkatkan dalam beberapa hari ke luar negeri, dan kami harus menunggu di sebuah tempat yang disebut shelter, sementara menunggu proses administrasi. Di sini, aku bertemu dengan beberapa wanita lain yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka semua memiliki cerita yang mirip dengan ceritaku. Mereka tertipu dengan janji-janji manis yang mereka terima. Satu hal yang membuatku merasa lebih nyaman adalah bahwa kami berada bersama-sama. Setidaknya, aku bisa berbicara dengan mereka, berbagi cerita, dan merasa sedikit aman. Namun, kepercayaan itu segera pudar ketika kami tiba di negara tujuan. Kami dijemput oleh orang-orang yang tidak kami kenal, yang terlihat asing dan tidak bersahabat. Mereka membawa kami ke sebuah apartemen yang terisolasi, jauh dari keramaian kota. Malam pertama di sana, kami diberi kamar sempit dengan tempat tidur yang tipis. Tak ada hiburan, tak ada akses internet, bahkan tak ada komunikasi dengan dunia luar. Kami hanya diberi makan sekali sehari dan diberitahu bahwa kami harus menunggu instruksi lebih lanjut. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Kami tidak diberi pekerjaan yang dijanjikan. Kami dipaksa tinggal di kamar-kamar sempit ini, dan setiap kali kami bertanya kapan kami bisa mulai bekerja, mereka hanya menjawab dengan senyum dingin. Sabar, pekerjaanmu sudah disiapkan. Sampai akhirnya, aku dan beberapa wanita lainnya dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih besar. Pada saat itu, aku masih berharap bahwa ini adalah langkah pertama menuju pekerjaan yang lebih baik. Namun kenyataannya jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Kami dibawa ke sebuah klub malam yang tampaknya seperti tempat hiburan biasa. Namun setelah beberapa saat, aku mulai melihat kenyataan yang sesungguhnya. Mereka memberitahuku bahwa aku harus bekerja sebagai pelayan. Namun pelayan di sini bukanlah pelayan biasa. Kami harus melayani pelanggan dengan cara yang tidak pernah kukira akan kulakukan. Kami dijual. Kami dipaksa bekerja sebagai pelacur. Dan siapapun yang menolak akan dihukum dengan cara yang kejam. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang tidak aku kenal. Setiap malam, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengar. Aku ingin melarikan diri, tapi aku takut akan konsekuensinya. Ketakutan itu menghantuiku setiap hari. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tahu, jika aku terus mengikuti perintah mereka, aku akan kehilangan diriku selamanya. Aku mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Setiap malam setelah bekerja, aku duduk di sudut kamar gelap itu, memikirkan setiap kemungkinan untuk keluar dari tempat ini. Setelah beberapa hari, aku menemukan celah. Salah satu pria yang bekerja untuk sindikat ini mulai menunjukkan sedikit keraguan. Aku tahu ini adalah kesempatan yang harus kuambil. Aku mulai mendekatinya dengan hati-hati, mencoba memanfaatkan kelemahan yang kutemukan dalam dirinya. Dia tampaknya lebih manusiawi daripada yang lainnya.
Aku tidak tahu apakah dia merasa kasihan padaku atau takut akan dampak dari perbuatannya, tapi satu hal yang aku tahu, aku harus meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Aku memberitahunya bahwa jika dia membantuku keluar, aku akan membantunya melaporkan sindikat ini ke pihak berwenang. Dia tidak langsung setuju, tetapi setelah beberapa hari berbicara dengannya, dia akhirnya memberiku informasi yang sangat penting. Ada sebuah jalan keluar, dan aku bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Suatu malam, aku memutuskan untuk mencoba melarikan diri. Dengan bantuan pria itu, aku berhasil menemukan jalan keluar yang tersembunyi di sisi gedung. Aku berlari dengan sekuat tenaga, tanpa tahu arah tujuan. Aku hanya ingin keluar, bebas dari belenggu yang mengikatku. Aku berlari sepanjang jalan, dengan napas terengah-engah dan kaki yang lelah. Namun, aku tahu aku harus terus berlari. Aku tidak bisa berhenti. Aku berlari menuju jalan raya, berharap ada seseorang yang bisa membantu. Aku merasa seperti aku sedang berlari ke arah kebebasan, meski aku tak tahu apakah kebebasan itu benar-benar ada. Skene 6. Untunglah, aku bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di kedutaan besar. Dengan bantuan wanita itu, aku dibawa ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan sindikat yang memburuku. Setelah beberapa hari, pihak berwajib akhirnya menangkap para pelaku perdagangan manusia yang terlibat dalam jaringan ini. Aku, bersama dengan beberapa korban lainnya, memberikan kesaksian yang membuka mata dunia tentang kengerian yang terjadi di balik industri gelap ini. Ending Skene. Kini, aku hidup di tempat yang aman, jauh dari semua itu. Tapi, meskipun aku bebas, aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Setiap kali aku menutup mata, aku teringat pada wajah mereka, para korban yang masih terjebak di luar sana, tanpa tahu cara keluar. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berjuang untuk mereka, agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Sindikat ini mungkin telah runtuh, tapi dunia ini masih penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Mereka yang menawarkan kebebasan dengan janji manis, tapi sebenarnya hanya membawa kita ke dalam penjara yang lebih besar, penjara yang tak terlihat. Aku berharap kisahku ini bisa membuka mata dunia dan mengingatkan kita semua tentang bahaya yang mengintai. Aku adalah salah satu yang selamat, tapi aku bukan yang terakhir. Dan aku akan berjuang agar tidak ada lagi yang jatuh dalam perangkap yang sama.